Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kita pada kesempatan ini adalah melanjutkan kajian kita yang lalu tentang 22 kiat untuk menghiasi diri dengan akhlakul karimah atau akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Kita sudah membicarakan 5 dari kiat yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan akhlak yang terpuji itu. Nah, sekarang kita akan memasuki pada kiat yang ke-6. Kiat yang ke-6 adalah memikirkan dampak buruk, ya. Memikirkan dampak buruk akhlak yang jelek. Jadi sebelum kita melakukan akhlak atau melakukan perbuatan yang jelek atau sifat-sifat yang jelek yang kita lakoni, maka sebaiknya kita memikirkan dampak buruk atau akibat buruk dari akhlak yang jelek itu. Seperti di antara akhlak yang jelek itu adalah umpamanya sifat riya, ya, sifat riya atau tidak ikhlas. Nah, orang yang bersifat riya itu dia akan capek sendiri. Nanti kalau orang memuji senang, tapi kalau orang tak memuji jadi tidak senang atau jadi stres dan sebagainya. Belum lagi secara agama, orang yang bersifat riya itu amalannya bisa terhapus pahalanya, karena dan amalannya juga tidak diterima karena dia melakukan sesuatu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara berpikir bahwa sifat riya itu tidak bagus, maka kita akan berusaha untuk meninggalkan sifat riya. Nah, jadi akhlak yang jelek itu akan kita tinggalkan. Kemudian apa bahayanya umpamanya kalau kita kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya dampaknya kepada diri dia sendiri. Di mana dia tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa cukup, tidak akan merasa bahagia karena ada saja kekurangan. Ada saja yang tidak sesuai dengan selera, ada saja yang membuat hati dia tidak tenang. Kenapa? Karena yang namanya dunia ini, kalau kita kejar, dia ibarat seperti kita menengok batas dunia. Kalau kita tengok dari batas langit gitu ya, tengok batas langit, kita tengok ke barat, sepertinya kalau orangnya dari Riau itu paling-paling dia ujung langit itu di Sumatera Barat gitu. Tapi coba jalan ke sana, dia akan terus seperti itu terus, tidak akan bisa kita kejar. Nah, orang yang kufur nikmat tentunya kalau kita pikirkan bahayanya, kekurangannya atau akibat buruk dari kufur nikmat ini, tentu kita akan tinggalkan sifat itu dan kita akan berusaha untuk lebih baik menjadi orang yang bersyukur. Itu contoh. Kemudian juga ada sifat khianat gitu.
Lawan dari amanah, khianat. Nah, orang yang khianat itu biasanya dia akan merasakan akibatnya. Akan merasakan akibatnya. Dia tidak akan dipercayai lagi oleh orang yang dia khianatinya. Apalagi kalau amanah yang dikhianati dan akibat khianat itu terjadi kerugian negara umpamanya, itu bisa saja ujung-ujungnya penjara. Di dunia sudah mendapatkan balasan. Nah, ya, ketika khianat ini juga bisa digabung bersamaan dengan tidak jujur, bohong gitu. Maka orang yang kalau sekali berbohong itu banyak lagi, banyak ikut itu kebohongan pertama diikuti dengan kebohongan kedua, nanti diikuti dengan kebohongan ketiga, diikuti dengan kebohongan yang seterusnya. Akhirnya hidupnya penuh dengan kepura-puraan, hidupnya penuh dengan kebohongan, bisa tidak tenang juga. Karena orang yang biasa bohong itu biasanya akan merasa ketakutan kalau sempat kebohongannya terbuka gitu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita akan tahu, kita setelah memikirkan bahaya akibat buruk dari kebohongan, maka kita akan berusaha untuk jujur, untuk berlaku benar. Karena hanya dengan berlaku benar kita akan lebih tenang. Kedua juga, bisa saja orang merasa bahwa ketika dia berbohong, orang tidak bisa mengetahui. Namun ada pepatah mengatakan kalau yang namanya bangkai itu kalau disembunyikan nanti akan keluar juga baunya, bau busuknya akan keluar juga. Kebohongan itu bagaimanapun disembunyikan nanti orang juga tahu, apalagi kalau sebenarnya orang sudah tahu dari awal. Nah, itu lebih parah lagi. Jadi seperti kejujuran. Nah, jujur itu akibatnya, jujur itu fadilah, keutamaannya lebih bagus, lebih menenangkan. Jadi ketika kita melihat bahwa bohong itu akibatnya bisa merusak diri, bisa merusak masa depan, bisa merusak karir, bisa merusak keluarga, bisa merusak nama baik dan sebagainya. Kalau itu yang terpikir oleh kita, maka biasanya kita akan lebih siap untuk melakukan akhlak yang baik, itu jujur dan benar gitu dalam perucapan kita, dalam tindakan kita, dalam segala hal yang kita lakukan. Nah, itu apalagi contoh umpamanya zalim. Zalim, ada orang yang suka menganiaya orang. Maka kalau dalam hadis sebutkan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Sebuah kezaliman itu akan menjadi kezaliman, kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat. Ini kan kalau bicara hari kiamat. Tapi kalau berbicara di dunia juga, orang yang suka menzalimi orang ketika dia kuat, ketika dia nanti tidak kuat lagi, dia tidak dihargai. Orang yang suka menzalimi orang ketika dia berkuasa, nah, bagaimana akibatnya kalau dia tidak berkuasa lagi nanti? Bisa saja orang akan balas dendam, orang tidak menghormati, atau juga orang akan menuntut, dan tak jarang juga ya dia harus mempertanggungjawabkan kezalimannya di depan hukum. Nah, itu ada seperti itu. Maka ketika kita berpikir bahwa sebuah kezaliman itu akan membawa akibat yang tidak baik kepada diri kita, maka insya Allah orang akan meninggalkan kezaliman itu. Kemudian juga ada umpamanya akibat dari berbuat zalim, umpamanya ada hadis yang mengatakan bahwa doa orang yang terzalimi itu mustajab. Jangan-jangan nanti orang yang dizalimi mendoakan yang buruk-buruk, nah, akibatnya juga kepada orang yang menzalimi. Jadi kalau kita memikirkan
perbuatan yang jelek itu atau akhlak yang jelek itu, bahwa dia punya akibat, punya kerugian, punya apa namanya, dosa yang besar umpamanya, maka insya Allah kita akan terdorong untuk mengurangi kejelekan, meninggalkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Termasuk tadi juga contoh umpamanya akhlak yang tidak baik, sombong umpamanya. Orang yang sombong itu ya dijauhi oleh orang lain, dibenci oleh orang. Kemudian juga orang bukannya hormat, ya, tetapi justru orang kadang ada orang yang mencemeh, ada orang yang justru benci, tidak senang kepada orang yang sombong. Nah, karena juga dengan kesombongan juga menyebabkan orang lain mencari kekurangan. Nah, yang namanya kita manusia, tidak ada manusia kita yang lengkap, yang sempurna gitu, pasti ada kekurangan. Jadi kalau orang yang suka menyombong diri, akhirnya orang mencari kekurangan dia. Nah, di mana kurangnya, di mana kelemahannya akan dicari oleh orang. Nah, kalau ini sudah terjadi pada diri kita, maka tentunya akibatnya tidak baik untuk diri kita sendiri. Nah, jadi dengan mengetahui akibat dari akhlak yang jelek, dengan mengetahui kekurangan-kekurangan, dengan mengetahui hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi dengan akhlak yang jelek itu, baik sekarang maupun nanti akibatnya di masa yang akan datang tidak baik. Nah, nanti ketika itu kita akan terdorong, kita akan punya motivasi untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang jelek itu. Kemudian seperti umpamanya tamak gitu. Tamak dan loba, apa nih, loba, tamak. Orang yang tamak itu biasanya mengambil hak orang lain. Kalau kikir, dia tidak mau mengeluarkan hak dia, tidak mengeluarkan sesuatu yang dia punya untuk orang lain. Tapi kalau tamak, hak orang lain pun diambil untuk kepentingan diri sendiri. Nah, jadi bagaimana kita melihat orang yang tamak itu, orang serakah itu akibatnya tidak baik. Banyak orang yang serakah, kalau di dunia tak jarang akhirnya hidupnya sendiri di penjara gitu. Bisa saja terjadi karena keserakahan. Dan manusia punya bakat. Nah, kita sebagai manusia punya bakat untuk menjadi orang yang serakah gitu. Kalau kita tidak sadar bahwa keserakahan itu akan merusak diri kita, merusak hati kita, merusak keluarga kita, merusak masa depan kita juga, dan merusak orang lain. Nah, karena hidup kita ini tidak hanya sendiri, kita berhubungan dengan orang lain. Artinya kalau orang yang serakah, kalau dia mengambil hak orang lain, serakah dengan sesuatu, artinya dia akan mengambil hak orang lain. Seharusnya itu didapatkan oleh orang lain, tapi oleh orang serakah diambilnya, padahal dia tidak perlu. Maka hari ini kan kita ada orang yang punya harta triliunan gitu. Kalau disebutkan 7 keturunan tak habis-habis umpamanya. Tapi dia masih mencari, mengambil hak orang lain, ngambil lagi. Orang yang teraniaya, ada hak orang yang diambil. Kadang juga tak jarang juga membunuh orang lain, merusak orang lain. Tapi sampai di mana akan manfaat keserakahan itu? Karena juga terkadang kita mau makan pun makan sudah terbatas. Kita mau jalan pun badan pun tak sanggup lagi untuk jalan jauh-jauh. Harta yang banyak pun tak akan juga banyak manfaatnya kalau itu didapatkan dengan keserakahan, apalagi kalau didapatkan dengan merampas hak orang lain, mengambil hak orang lain, mencuri hak orang lain. Ini yang mungkin perlu menjadi perhatian kita. Insya Allah dengan memikirkan akibat yang tidak baik dari akhlak yang jelek, maka kita akan termotivasi untuk meninggalkan akhlak yang jelek itu,
menguranginya, bahkan meninggalkannya, dan insya Allah kita akan punya semangat untuk selalu berakhlak yang baik. Kalau ada akhlak yang jelek, cari lawannya supaya kita bisa meninggalkan akhlak yang jelek itu. Itu saja pada kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang barokah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya akhlak, punya karakter, punya sifat yang baik, yang bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk kita hari ini, dan bermanfaat untuk masa depan kita, dan insyaallah membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Demikian, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.